Hai semua, setiap manusia memiliki pikiran. Kita tahu bahwa pikiran ini adalah yang mengendalikan baik ucapan kita maupun tindakan kita. Tindakan kita, ucapan kita, yang menentukan adalah pikiran kita. Pada video ini kita akan membahas mengenai pikiran, atau yang dalam ajaran Trikaya Parisuda disebut dengan Manahcika Parisuda. Sebelum lanjut videonya, silahkan klik like dan subscribe, serta klik logo lonceng. Dan juga komentar berupa kritik dan saran, mari kita bangun channel ini bersama-sama. Apabila video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini kepada orang-orang yang kita sayangi. Bersama saya, Gunawan Purnomo. Dan inilah Ruwa Pinida, Wejangan Kehidupan. Setelah pesan-pesan berikut ini. Pikiran adalah kunci dari suatu perkataan manusia. Pikiran adalah kunci dari perbuatan manusia. Tingkah laku yang dilakukan manusia, perkataan yang selalu diucapkan manusia, semua itu selalu dipikirkan terlebih dahulu, baru bisa dikeluarkan dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Itu kenapa di dalam ajaran Trikaya Parisuda yang terdiri dari Manahcika, Wakcika, dan Kayika. Yang pertama adalah Manahcika Parisuda, karena pikiran adalah sumber dari itu semua. Dalam kitab Sarasa Muscaya mantra 80 yang berbunyi, pikiran adalah sumbernya nafsu. Ia yang menggerakkan perbuatan yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, pikiranlah yang segera patut diusahakan pengendaliannya atau pengekangannya. Dijelaskan dalam sloka tersebut, kita hendaknya manusia harus bisa mengendalikan pikiran kita terlebih dahulu. Pikiran manusia menentukan tindakan dan ucapan manusia. Pikiran yang buruk, pikiran yang kotor, akan menimbulkan suatu perbuatan atau ucapan yang kotor. Sedangkan pikiran yang bersih akan menimbulkan suatu hal yang baik pula. Pikiran ini dibagi menjadi dua, yaitu pikiran batin atau yang biasa kita kenal dengan mata hati atau mata batin. Yang kedua adalah pikiran yang dikuasai oleh sifat-sifat satripu, yaitu adalah otak kita. Dua pikiran ini hampir sama, hampir tidak ada bedanya. Ketika kita mau mencermatinya atau merenunginya, kita akan menemukan perbedaan dari itu. Seperti halnya contoh ketika kita menyukai seseorang. Nah, kenapa kita menyukai seseorang? Oh, karena dia tampan, karena dia kaya, karena dia mempunyai segalanya yang ketika saya mendekat kepadanya pasti saya akan bahagia. Nah, pikiran seperti itu bukanlah pikiran hati. Pikiran seperti itu bukanlah pikiran batin. Itu adalah pikiran otak kita, adalah pikiran yang dikuasai oleh satripu atau yang disebut dengan 6 musuh yang ada dalam diri manusia. Memang benar ketika kita mencari pacar, mencari pasangan, kita harus bisa memilih mereka. Kita memilih yang terbaik. Tetapi mari kita berpikir kembali. Coba dah bayangkan, ketika kita menyukai seorang ketika orang itu kaya, suatu saat mereka itu bangkrut, mereka nggak punya apa-apa, apakah engkau akan mencintai orang itu atau meninggalkan untuk mencari orang yang lebih kaya? Ketika engkau mencintai orang itu karena ketampanan, ketika engkau mencintai orang itu karena kecantikan, suatu saat kecantikan dan ketampanan itu hilang, engkau akan mencari lagi pastinya. Bener nggak? Maka dari itu mari kita jaga pikiran kita agar selalu berada pada jalan dharma. Kita ini tergolong manusia yang dikuasai oleh pikiran otak ini atau yang disebut dengan satripu ini, atau manusia yang memiliki kesadaran batin adalah manusia yang dapat menundukkan satripu, menundukkan pikiran dalam otak kita dan mengembangkan pikiran dalam hati nurani kita. Tetapi terkadang apa yang kita pikirkan belum tentu sesuai dengan pikiran orang lain. Kenapa ya? Karena kebenaran manusia itu berbeda-beda, pola pikir manusia itu berbeda, cara berpikir manusia itu berbeda, keinginan manusia itu berbeda.
pikiran dikuasai oleh keinginan-keinginan kita itu, sehingga antara orang satu dan orang dua, antara saya dengan Anda itu memiliki pikiran yang berbeda. Apakah masalah? Tidak, semua tidak ada yang masalah. Yang masalah adalah ketika kita menekankan pikiran kita untuk orang lain. Maka dari itu mari kita berjalan dengan pikiran kita masing-masing dengan satu syarat. Yang pertama, jangan menyalahkan pikiran orang lain. Yang kedua, jangan memaksakan pikiran kita untuk bisa diterima pada pikiran orang lain. Karena pikiran orang itu dengan pikiran kita berbeda. Mereka melihat 6, tapi kita melihat 9. Mana yang salah? Nggak ada yang salah. Mana yang benar? Semua benar. Saya Gunawan Purnomo, dan inilah Ruwa Pinida. Suksme dan Rahayu.